Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Pramono dari LPTK Universitas Pasundan akan mengadakan uji kinerja mengajar secara langsung dan tatap muka. Simak videonya baik-baik. Terima kasih. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Kaifa halukum? Alhamdulillah, masyukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. By the way, hari ini siapa yang tidak hadir? Yeri. Ustadz izin menulis yang tidak hadir ya. Yeri, dari siapa aja? Rezi ya? Abdullah Farezi, sakit berarti ya? Terus siapa lagi? Muhammad Nazmi. Oke, semuanya baik-baik saja ya hari ini ya? Alhamdulillah. Semua sehat? Alhamdulillah. Tadi sudah sarapan? Sudah ya? Sudah makan? Puasa? Alhamdulillah, Masya Allah. Yang puasa angkat tangan coba. Wah, Masya Allah. Hampir semua ya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga puasa antum mudah-mudahan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah untuk memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, dan tentu pada kesempatan yang baik ini kita bermohon kepada Allah untuk sama-sama kita diberikan kekuatan ya di dalam belajar dan sama-sama diberikan pengetahuan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita sama-sama menghibur hati kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Kita berdiri. Aku pada aku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masya Allah. Oke, silakan anakku duduk kembali. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan tentu tidak lupa pula kita mempelajari pelajaran bahasa Indonesia itu adalah untuk kepentingan antum nanti sampai antum dewasa. Antum bisa bayangkan dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, bahkan perguruan tinggi S1, S2 dan S3, pelajaran bahasa Indonesia itu tidak pernah terlupakan. Ada yang tahu kenapa bahasa Indonesia itu tidak boleh dilupakan? Silakan. Untuk mengingat jasa pahlawan negara kita yang sudah jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Masya Allah. Nama antum? Argani. Barakallahu fiik. Betul. Untuk mengingat perjuangan pahlawan kita. Kenapa dulu mereka memperjuangkan negara ini, resikonya, taruhannya adalah nyawa. Ya. Tentu pelajaran bahasa Indonesia ini kelak akan bermanfaat buat antum, khususnya pada kesempatan kali ini. Kali ini Ustadz akan menyampaikan kepada antum tentang teks laporan hasil observasi. Ya, baik. Siapa yang tahu kata observasi? Apa itu kata observasi? Ada yang tahu? Apa? Pengamatan. Barakallahu fiik. Baik.
Dan selain pengamatan, ada yang tahu lagi apa itu observasi? Teks yang berisi hasil tinjauan keadaan. Masya Allah, betul ya. Teks laporan observasi adalah hasil sebuah pengamatan, teman-teman. Jadi kalau antum pergi ke pantai, kalau antum pergi ke mana? Ke museum, kalau antum pergi ke tempat rekreasi atau mall, pasti antum mengamati situasi dan kondisi yang ada di situ, betul? Nah, yang antum cari, pernahkah antum melihat secara detail tentang bagaimana antum mengamati? Dan ketika ada orang nanti misalkan antum pulang dari pantai, pulang dari mall atau pulang dari tempat rekreasi, ada orang yang bertanya kepada antum, misalkan kepada Almer, pernah ke Taman Mini? Pernah. Ada apa aja di Taman Mini, Almer? Di tahun ini banyak suku rekreasi suku-suku gitu. Jadi bisa tahu suku yang bisa mengetahui suku-suku yang ada di situ apa saja. Terus apa lagi selain ada rumah-rumah suku, apa lagi, Almer? Ada apa? tempat rekreasi kayak kastil gitu. Kastil. Terus apa lagi? Udah. Oke, siapa yang pernah ke Dufan? Dunia fantasi. Oke, antum. Siapa nama antum? Sebutkan nama antum. Bintang. Ada apa aja bintang di Dufan? Ada halilintar. Kora-kora. Oke. Ini kendalanya. Nah, makanya kita perlu belajar teks dalam sebuah observasi kita atau mungkin sebuah perjalanan kita, sehingga apa yang tadi kita alami, apa yang kita rasakan itu bisa kita ingat selalu. Minimal buat diri kita, gitu ya. Bagaimana agar kita apa yang kita sampaikan itu dipercaya oleh orang lain? Dengan cara dituliskan, betul nggak? Dengan cara dituliskan dengan detail. Nah, dari situ saja kita mengetahui bahwa semua yang ada di muka bumi ini, ya, semuanya Allah ajarkan untuk kita ketahui. Bahkan di dalam Al-Quran saja Allah menuliskannya dengan detail apa saja yang ada di muka bumi ini. Nah, dari sini kita sekarang baru tahu. Jadi secara tulisan, ya, yang kita berikan, baik itu sebuah objek, informasi objeknya apakah tempat rekreasi ataukah hewan tadi yang disampaikan, apakah itu binatang, itu bisa dianalisis secara sistematis. Secara sistematis itu apa? Terperinci, bahkan dijelaskan secara rinci dengan sebuah sudut pandang keilmuan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Silakan kalau mau dicatat. Kita masuk ke ciri, tujuan, dan isi. Ya, seperti tadi ya. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang sebuah objek atau konsep. Kira-kira yang tadi disampaikan oleh Almer bermanfaat nggak untuk orang-orang yang mau ke Taman Mini? Bermanfaat. Tapi apakah sudah detail yang tadi disampaikan oleh Almer? Belum. Ya kan? Yang kedua, objeknya bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum termasuk kategorinya, entah itu masjid tadi ya, pantai, museum, bahkan sampai bunga, hewan, pohon-pohonan, bahkan buah-buahan itu juga bisa masuk ke dalam kategori yang dibahas. Lalu bertujuan untuk menjelaskan melalui sudut pandang keilmuan. Lalu secara sistematis bagian-bagiannya dirinci dengan objektif, dan yang terakhir semua itu didefinisikan, diklasifikasikan, dan dijabarkan dengan objektif.
Kalau habis kita menyampaikan struktur, antum catat yang bagian pentingnya saja ya. Kita lanjutkan ke struktur teks laporan hasil observasi. Di dalam struktur teks laporan observasi, kenapa ada struktur? Antum pernah dengar kata deskripsi umum? Di dalam teks hasil observasi, kalimat terbanyak nanti adalah kalimat deskripsi. Tapi deskripsinya harus objektif. Kata kuncinya berarti apa? Deskripsi yang objektif. Paham? Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke materi video, ini dia deskripsi. Deskripsi itu adalah pernyataan umum atau definisi umum, ya, deskripsi umum nih yang bagian pertama ya, mengenai informasi tentang subjek yang dilaporkan. Secara definisi berarti harus ada kata adalah, ialah, merupakan, gitu kan? Kalau definisi adalah, ialah, merupakan. Dia berisi informasi umum, baik itu informasi secara nama itu sendiri. Kita lanjut ya. Jadi dia berisi informasi umum. Nah, deskripsi bagian ini berinci tentang bagian-bagiannya. Dan terakhir adalah deskripsi manfaat. Nah, ini deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah ringkasan atau simpulan yang akan dilaporkan. Yang pertama, nanti kita akan mendengarkan sebuah video, ya, video tentang bunga anggrek. Setelah itu, Ustadz meminta tolong pada antum nanti, ya, untuk menyimak, ya, bagaimana bunga anggrek itu, dan kita akan mencoba membedah daripada struktur video tersebut. Apakah video tersebut sudah sesuai dengan ciri-ciri teks laporan observasi? Oke, sekarang kita coba ice breaking ya. Yang bisa jawab, antum angkat tangan dan akan Ustadz kasih poin. Gitu ya. Siap? Ya. Apakah aku berbentuk persegi panjang? Aku berwarna putih dan banyak dibutuhkan oleh para siswa. Ya, antum? Antum? Kertas? Antum? Papan tulis? Kurang tepat? Satu lagi. Aku biasanya dibawa di dalam tas mereka. Ya, antum yang belakang? Ngampus? Buku. Nah, kita akan menyaksikan video. Demikian hasil observasi saya, semoga bermanfaat. Oke. Apa informasi yang disampaikan dari video tadi? Bunga anggrek bulan. Berasal dari mana dia? Asli Indonesia. Antum harus bangga. Kenapa? Karena endemik anggrek di Indonesia ini terbanyak dan terbesar dari seluruh negara selain Brazil tadi ya. Yaitu di mana? Di Maluku. Nah, ini contoh ya. Contoh anggrek bulan atau kita namakan latinnya adalah Phalaenopsis ambilis adalah tanaman dengan bunga terbanyak yang ditetapkan sebagai puspa pesona Indonesia yang berasal dari genus Phalaenopsis. Sebagai puspa pesona Indonesia itu apa? Salah satu kebanggaan. Nah, tadi yang disampaikan di video ada bagiannya. Contoh bagiannya adalah anggrek ini termasuk atau bahasa latinnya adalah Orchidaceae. Seperti itu. Mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar. Anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara. Anggrek bulan ditemukan di Maluku dan termasuk tumbuhan epifit. Dan anggrek itu mudah dirawat dibandingkan dengan jenis bunga, contohnya seperti dahlia, melati, mawar, dan sebagainya. Itu lebih mudah dirawat. Ini bagian namanya. Berarti deskripsi bagian itu menjelaskan bagian-bagian
dari anggrek. Dan yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Ada nggak manfaatnya tadi? Apa? Tanaman hias. Terus apa lagi? Mudah dibudidayakan. Kalau mudah dibudidayakan berarti tadi di rumah ada, ya di kantor harusnya ada. Ustadz akan memberikan lembaran ini ya. Lembaran ini dikerjakan atau dibaca atau Ustadz bagikan secara per kelompok. Ya. Nah, pada lembaran yang antum terima tadi sudah dituliskan ya bahwasannya apa itu teks laporan hasil observasi, lalu bagaimana cirinya, ya, terus bagaimana strukturnya, di situ ada juga. Nah, di halaman kedua, silakan dibuka di halaman kedua, ya. Oke, silakan. Yang lain simak, karena setelah kita mendengarkan bacaan ini, di belakangnya itu ada lembar kinerja yang harus antum isi secara cepat dan tepat. Nah, gitu ya. Silakan. Dari paragraf pertama, baca dulu judulnya. Penumpang bis kota. Bis kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bis kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bis kota disebut dengan penumpang bis kota. Mereka menggunakan bis kota untuk menuju tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Bis kota beroperasi setiap hari di dalam kota dengan jadwal operasional sekitar pukul jam 5.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Pada pukul 7.00 WIB, bus kota nomor 17 melaju di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Aktivitas penumpang di dalam bis kota cukup beragam. Sebagian penumpang sedang melihat-lihat layar ponsel mereka. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui ponsel. Beberapa orang penumpang lain berdiri sambil berpegangan pada handle grip. Oke, paragraf kedua. Silakan. Kebanyakan penumpang bis kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Itu terlihat dari seragam mereka. Seorang peserta didik berseragam SPP berdiri tepat di belakang sopir. Posisinya menghadap ke arah penumpang bis kota yang lainnya. Seorang ibu hamil duduk 1 meter darinya. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balikannya. Tidak jauh dari ibu itu, duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan truk yang disandarkan pada kursi. Oke, terakhir. Ibu hamil ini beranak balita dan seorang laki-laki penyandang disabilitas adalah penumpang prioritas. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Baik. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi. Observasi apa? Penumpang bus kota. Berarti yang pengobservernya, orang yang mengobservasinya, namanya observer, ada di mana? Di luar bis atau di dalam bis? Di dalam bis. Benar nggak? Anggaplah itu tadi 3 teman kita yang sedang di dalam bis. Ya, mereka menceritakan kejadian-kejadian yang ada di dalam bis tersebut. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi di dalam lembar kerjanya, Ustadz minta kepada antum garis bawahi kata-kata yang menurut antum sulit atau belum antum pahami. Silakan. Ada? Kalau ada langsung boleh ditanya ke Ustadz, garis bawahi. Ya. Difabel itu kekurangan anggota tubuh atau cacat tubuh. Disabilitas atau difabel. Nah, truk itu yang biasa untuk apa? Untuk yang dibawa pakai tangan itu. Penopang. Penopang itu truk namanya. Bukan tongkat, dia penopang yang ada, dia penyangga badan. Penyangga badan itu yang kalau orang mau jalan kan kakinya sakit, itu dia penyangga itu namanya truk. Ya, kalau tongkat kan beda ya. Kalau untuk yang kakek-kakek itu misalkan bawa tongkat gitu. Ini dia truk yang menyangga di tangan gitu, dipakai. Ya, ada lagi? Bagus. Prioritas, tahu prioritas? Apa? Ya. Oke, sekarang buka halaman berikutnya ya. Silakan, di situ ada 5 soal yang bisa dikerjakan dalam waktu 5 menit saja ya, 5 menit saja. Silakan. Kalau ada kesulitan mengenai pertanyaannya atau mengenai informasi teksnya, bukan yang ini kan? Ini saya. Nah. Ada kalimat yang sulit atau tidak diketahui? Apa itu? Ya, ditulis saja. Ya. Oke, Masya Allah. Siapa nama antum? Teman-teman boleh cocokkan jawaban antum dengan Al-Ghifani dan Aska. Silakan di nomor 1. Yang lain?
langsung B dan C ya. Tapi cocokkan dulu bagian yang A. Silakan. Bus kota adalah salah satu alat transportasi. Betul? Bus kota adalah salah satu alat transportasi? Betul. Oke, lanjut. Keberadaan bus kota membantu masyarakat untuk bertransportasi kemana saja. Ya, untuk bepergian atau bertransportasi kemana saja. Betul sekali. 2. Lanjut, nomor 3. Siapakah yang disebut dengan penumpang? Orang yang menaiki bus kota untuk pergi ke suatu tempat. Oke. Ya, betul. Terus, lanjut. Jelaskan istilah handle grip Handle grip. pada bus kota. Apa itu? Tempat untuk berpegangan agar tidak jatuh. Tempat atau alat untuk berpegangan. Namanya handle grip. Terus, Berikan checklist pada pertanyaan di bawah ini Ya. sesuai isi teks. nah kita lihat apakah checklist antum sesuai atau tidak. Kebanyakan penumpang bus kota adalah perempuan. Hmm, Itu tidak sesuai. tidak sesuai. Betul. Terus, Ibu hamil, penyandang disabilitas, anak balita adalah penumpang prioritas sesuai. sesuai itu? Sesuai. Sesuai. Ya, lanjut. Bus kota membantu masyarakat pedesaan dalam layanan transportasi umum tidak sesuai. Tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena itu di perkotaan. Karena di perkotaan. Betul. Terus, Bus kota beroperasi setiap hari tanpa batasan waktu. Tidak sesuai. tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena kalau misalkan malam-malam itu bus kota pada istirahat semua. Ya, berarti ada waktu, ada rentang waktu tertentu operasionalnya. Oke, terakhir. Seorang peserta didik berseragam SMP tepat berdiri di belakang sopir. Itu Ya, sesuai. sesuai. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. 100 buat antum berdua. Bagian B. Oke, antum C ya. Antum C ya. Ini tadi udah saat B gitu. Oke, antum bagian C. Oke, bagian B. Perhatikan teman-teman. Silakan jawab. Teks LHO berjudul penumpang bus kota yang kalian simak merupakan informasi pengamatan. Informasi pengamatan. Betul. Betul jawabannya. Ini bagian dari pengamatan. Lanjut. Informasi yang kalian simak dari teks LHO penumpang bus kota merupakan fakta. Fakta. Betul sekali. Terus lanjut. Informasi yang disampaikan pada teks LHO penumpang bus kota bersifat objektif. Objektif. Dan terakhir ya antum yang baca silakan. Setelah menyimak teks LHO penumpang bus kota, nilai lebih yang didapatkan adalah A. Menambah pengetahuan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Siapa nama antum? Danindra dan Azam. Azam. Afzal. Dan yang C, yang lain nanti ada di lembar berikutnya. Tenang aja, masih banyak ya. Silakan jawab. Bagian yang C. Pertama, Apa itu soalnya? ciri-ciri teks observasi. Ciri-ciri teks observasi. Oke, apa aja? Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Oke, betul. Terus. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan secara umum. That's right. Betul. Bertujuan Good. menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Masya Allah. Betul. Lanjut. Objek atau hal dibahas secara sistematis. Memperinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Ya, betul sekali. Barakallahu fiik. Danis Ahmad Badilah dan Yahya Kurniawan. Wah, hebat-hebat nih ya. Semangat ya? Masih semangat? Masih ya. Oke. Antum mau coba? Oke, antum mau coba. Siapa nama antum? Kelompoknya Almer ya? Apa? Vio ya? Kelompoknya Vio ya? Vio dan Rasya. Silakan. Yang lain coba simak. Kita lihat analisis struktur teks ya yang ada di lembar kerja itu. Silakan. Rasya. Paragraf pertama itu pernyataan umum. Pernyataan umum. Betul sekali. Betul? Ada kata apa itu? Kata kuncinya tadi ada kata definisi. Kata definisi di situ ada kata adalah. Nah, ini teman-teman nanti boleh dicatat tambahan ya. Jadi kata definisi itu ada 4. Dalam bahasa Indonesia ada namanya kata definisi. Kata definisi adalah kata yang memberikan pengertian. Apa saja kata itu? Kata yang memberi makna pada kata di depannya. Yang pertama yaitu adalah. Misalnya bus kota adalah, gitu kan? Nah, yang kedua merupakan. Contoh, sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu. Yang ketiga ialah presiden ialah orang yang ditunjuk oleh siapa? Oleh rakyat. Nah, untuk mewakili ya, menjadi pemimpin. Adalah merupakan ialah. Oke, paragraf kedua silakan. Deskripsi bagian. Kenapa itu deskripsi bagian? Menjelaskan lebih detail tentang lidah buaya. Lanjut di paragraf ketiga. Masih deskripsi bagian. Kenapa dia masih deskripsi bagian? Karena biasanya deskripsi manfaat itu menjelaskan manfaat. Tapi ini manfaat. Oh, ini belum dijelaskan manfaat karena di dalamnya masih terdapat rincian tentang apa? Daun lidah buaya. Dan yang terakhir adalah Deskripsi manfaat. deskripsi manfaat. Kenapa? Karena ini menjelaskan tentang manfaat lidah buaya. Karena menjelaskan tentang manfaat lidah buaya. Mudah ya teman-teman ya. Alhamdulillah nih, Masya Allah. Nah, tadi teman-teman sudah tahu apa itu definisi teksnya, bagaimana ciri-cirinya tadi yang sudah disampaikan 4 ciri yang tadi minimal 4 ciri. Apa saja ciri yang pertama tadi dalam teks laporan hasil observasi? Objeknya bersifat umum. Terus apa lagi?
Bersifat menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Terus objek yang dibahas secara sistematis. Terus yang keempat, Merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut. nah, memerinci sebuah objek itu dengan sudut pandang keilmuan. Strukturnya ada 3. Apa saja tadi? Deskripsi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Barakallahu fiik. Masya Allah ya. Alhamdulillah antum sudah mengetahui struktur, sudah mengetahui ciri, dan sudah mengetahui fungsi dan manfaat. Ya. Kita langsung ke materi berikutnya, yaitu di teks antum. Silakan dibuka. Ini refleksi terakhir sebelum kita masuk ke refleksi nanti pelajaran hari ini. Di materi kata frasa, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kalimat definisi, itu di lembar berikutnya setelah burung gereja, dan ada kalimat deskripsi, kalimat klasifikasi, ada kalimat simpleks, dan ada kalimat kompleks. Kenapa Ustadz langsung memangkas ya? Karena Ustadz tahu pasti antum hafal kata benda, betul nggak? Kalau Ustadz tanya, tidur, kata benda, kata kerja, atau kata sifat? Kata kerja. Makan? Spidol? Marah? Sifat. Bahagia? Kata sifat. Berpikir? Kata kerja. Akal? Benda. Manusia? Kata benda. Nah, kenapa Ustadz lewatkan? Karena Ustadz yakin 100% kepada antum punya pengetahuan itu. Ya, makanya kata benda, kata kerja, kata sifat Ustadz tidak sampaikan. Kalimat definisi alhamdulillah sudah disampaikan. Tadi ada kata adalah, ada yakni, ada yaitu, ada merupakan, ada ialah. Kalimat deskripsi tadi sudah digambarkan oleh saudara kita, kalimat yang menggambarkan secara rinci agar orang bisa seolah-olah melihat dan seolah-olah mendengar. Di nomor satunya saja. Di paragraf 1 saja, karena di situ kan ada paragrafnya ada 6. Nanti sisanya kita buat pekerjaan antum minggu depan ya. Biar apa? Biar kalau dihabiskan semua hari ini nanti terlalu seru ya. Oke, Muhammad Azam Nugraha. Dan antum siapa namanya? Azhar Marfi. Wah, diborong ini nih. Yo, teman-teman yang lain jangan mau kalah nih. Nazmi, Zaid Mumtaz, Wajah Sandi Robani ada? Mana? Nah, semangat dong ya. Oke, baik teman-teman yang dirahmati Allah. Di paragraf terakhir itu ada refleksi teman-teman. Jadi bagaimana antum? Silakan di checklist ya. Silakan di checklist nanti dikasih ke Ustadz. Sehingga pembelajaran hari ini tadi kita sudah melihat apa itu ciri teks laporan observasi, definisi teks observasi, bahkan struktur teks observasi. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala antum semua sudah bisa memahami ya. Dan ana berharap kepada antum nanti catatannya ya yang tadi Ustadz berikan itu tidak hilang sehingga bisa disalin ke dalam buku. Dan tentu saja tugasnya yang tadi ya yang di paragraf ke-2, ke-3, ke-4 itu kan belum diisi tuh. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan itu bisa terisi sehingga kita akan bisa melakukan observasi. Apa observasinya? Di sekolah kita kan banyak nih tumbuhan, ya kan? Bahkan ada hewan-hewan yang kadang-kadang katanya menjijikan, padahal enggak ya, ada laba-laba, ada tikus. Tapi antum berani meneliti tikus? Enggak ya, janganlah ya, laba-laba aja, misalkan semut gitu ya, atau cicak gitu ya. Silakan kalau mau diteliti ya. Tapi kita upayakan karena kita boarding, nggak mungkin kita keluar kan? Nggak mungkin kita keluar, kita cari dulu tumbuhan, hewan, flora, fauna yang ada di sekitar kita. Atau mau antum objek tertentu, misalkan toilet, kantin, ya. Atau mungkin tempat tangga, ada berapa anak tangga, misalkan kayak gitu, dan berapa lebar tangga, luas tangga, itu juga bisa, objek tertentu itu bisa. Untuk apa? Bermanfaat, ya. Untuk hal mengandung keilmuan. Baik, sebelum Ustadz tutup, Ustadz menyatakan Masya Allah ya, luar biasa di kelas ini, kerjasamanya baik, luar biasa, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita di dalam semangat, niat belajar yang luar biasa. Dan ini adalah amanah dari kedua orang tua kita, Ustadz juga punya orang tua, antum juga punya orang tua, maka marilah sama-sama kita menjalankan amanah ini menjadi anak yang soleh, anak yang mampu mendoakan kedua orang tuanya, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Apa doanya? Ya ini, kita berbakti dengan cara kita belajar dengan sempurna, belajar dengan baik. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini menjadi sebuah nilai ya, tentunya atas izin Allah, atas berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa mendapatkan kesempurnaan ini semua. Untuk itu, marilah kita tutup dengan beristighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah Ustaz mohon dimaafkan dan mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan nanti refleksi lembarannya dikumpulkan ke Ustaz. Saya pamit, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.